Maria menetek Yesus, memelihara Yesus dari kecil. Nah, itulah pemahaman kurang vitamin B. Sekarang saya tanya. Pak Pendeta. Dalam Alkitab Bapak itu ada gak pasal Yohanes 1 ayat 1 sampai 18? Oke, ya gini, saya akan jawab nanti ya. Gampang itu. Jadi gini, konsep pribadi itu bukan Tuhan, ingat. Karena pribadi lebih dari satu. Nanti kalau saya bilang ada berapa pribadi, kamu jawab lebih dari satu, banyak pribadi. Kalau pribadi tidak boleh dituhankan, dasarnya Tuhan jadi banyak. Tetapi kamu harus menuhankan sang sumber, lubang, tempat keluarnya segala air, segala yang ada. Itu baru dikatakan sumber itu Tuhan. Karena sumber itu satu. Ingat kamu ya, di dalam pengajaran saya jelaskan, pribadi bukan Tuhan. Kenapa pribadi bukan Tuhan? Karena pribadi lebih dari satu. Oke? Yang Tuhan itu sang sumber. Jadi kalau kamu pakai Yohanes 1 ayat 1 enggak laku sama saya. Karena apa? Karena pribadi itu ada banyak. Ada banyak. Dan pribadi tidak boleh dituhankan satu saja atau semuanya. Kalau tuhankan satu, yang lain hilang. Kalau dituhankan semua, jadi banyak. Makanya kamu harus menuhankan sang sumber. Jadi ayat itu menurut saya tidak laku. Konsep itu gagal secara berpikir. Yang ada kalau kita kemukakan di depan orang banyak, kita malu. Wah, luar biasa ya. Silakan. Sebentar, Pak. Pak Pendeta jawab dulu pertanyaan saya. Apakah dalam kitab Bapak itu ya tercantum, termaktub Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 ada atau enggak? Tidak ada. Tidak ada. Nah, kitab apa yang Bapak pakai? Oke ya. Sebelum pengkanonisasian ya, sebelum kita itu dikanonisasi, pengkanonisasi tahun berapa? Sebelum tahun berapa dia itu sudah ada di gereja mula-mula. Jadi diambil dari gereja mula-mula, dikanonisasi, baru ada perjanjian baru. Di zaman Simon Petrus tidak ada pengkanonisasian. Jadi kami tidak mengakui pada mulanya adalah firman. Tetapi yang benar pada mulanya adalah sang sumber. Ya, Bapak ngaco ini. Bapak mah bukan Kristen. Firman ada tempat dia berasal. Enggak gini loh, Pak. Sekarang saya tanya, sebentar. Sebelum firman itulah sang sumber. Tapi kalau kamu mengakui firman dulu baru sang sumber, bukan sang sumber namanya. Makanya saya katakan konsep kalian itu konsep kekurangan vitamin B. Itu dokter yang bilang kalau kurang vitamin B, jadi kita tidak pintar otak kita cara menangkap. Apa yang dibilang orang itu kita tidak nyambung karena kurang vitamin B. Pada mulanya firman itu gagal, batal, salah. Pada mulanya sumber, tempat keluar lubang itu asal dari yang ada. Firman itu datang dari sumber, berasal dari sumber. Paham kamu? Pribadi itu yang banyak itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 pribadi, 100 pribadi berasal dari satu sumber. Sumber itulah yang menjadi Yohanes 1 ayat 1, bukan firman. Maka saya katakan, kalau kamu mau cari ayatnya yang asli, kamu nggak akan dapat. Kenapa saya bilang nggak ada?
tidak ada di dalam kitab saya Yohanes 1 ayat 1 karena sudah salah. Yohanes 1 ayat 1 bermula dari sang sumber. Itu adalah tidak boleh ditawar-tawar. Sumber itu, Dek, tempat kalau kamu keluar air itu asal. Dunia yang ada di dunia ini, semua itu isi-isinya bintang, bulan, dinosaurus, kamu, saya, itu berasal dari sang sumber. Ya, sang sumber itu satu, lubang tempat keluarnya berasal. Kalau di air itu lubang keran. Kenapa dia itu dibilang di situ? Pada mulanya adalah firman. Tidak bisa. Pada mula adalah sang sumber, maka ayat itu tidak laku sama saya. Ayat-ayat kurang vitamin B. Maaf ya, bukan melecehkan. Wah, bahaya ini. Ini dulu ya. Sebelum disanggah oleh para pakar Kardinan, saya sapa dulu. Pak Purnomo, Puro, Pak Puro, selamat pagi Pak Puro. Assalamualaikum Bunda Mila. Ya, selamat pagi semua. Silakan rekan-rekan. Roh Kudus. Assalamualaikum Pak Dokter. Hah? Seru. Puro ini Kristen Pak? Kristen. Pak Puro. Ya, Kristen. alhamdulillah Muslim. Oh Muslim ya. Assalamualaikum ya. Standby dulu Bang ya. Pak Dani, selamat pagi. Pak Dani. Ya, ada tanggapan Pak Richard? Silakan. Iya, oke. Aku tanya sebentar ya, ini pendeta mulai. Ya. Kamu pegangannya, Pak Richard pegangannya. Iya, pegangan benar. Waduh, untung Bang Dagu ingatin selalu. Pegangan ya, jangan tiba-tiba ada yang kejang-kejang. Ya pegangannya pegangan. Yang kuat. Ya pegangan yang kuat. Jadi gini, ini pendeta mula-mula seperti apa yang dikatakan Yesus, berhati-hatilah terhadap penyesat. Dia datang seperti domba, ternyata mereka itu adalah serigala yang buas, yang berbulu domba, yang menyesatkan. Ya, jadi pendeta mula-mula ini bukan pendeta nih, pendeta Kristen. Dia nyamar nih, seperti domba, tapi dia adalah serigala yang buas, yang menyesatkan. Ya, buktinya aku mengetes saja nih pendeta nih. Buktikan. Aku mengetes. Tunggu dulu, saya ini dulu. Aku tes dulu nih, Bang Dalgo, sebentar. Silakan. Sebentar, aku mau tes. Ini pendeta mula-mula. Aku mau tanya, Anda percaya kan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu satu-satunya utusan Allah? Betul nggak? Kalau Anda mengatakan tidak, berarti ya Anda penyesat. Kalau Anda mengatakan iya, berarti Anda Muslim. Jawab dulu. Dia Kristen, kena ngapain? Ya, aku mau tanya dulu, percaya nggak bahwa Tuhan ya yang satu dan Muhammad adalah utusan Allah? Jangan ditanya di situ. Percaya nggak? Tanya versi Enggak, Kristen. sebentar aku mengetes dia ini Muslim yang nyamar atau memang pendeta penyesat? Iya. Jawab dulu, pendeta mula-mula. Ya, Percaya nggak Pak Ginda utusan Allah? saya ini bukan sekali Percaya? naik komal. Tanya sama Pak Dablo. Tolong ceritakan Pak Iya, Dablo. Saya ini Iya, jangan aku siapa? nanya. Aku nanya, ya, Baginda itu utusan Allah nggak? Kalau saya bilang yang jawab, tidak deh. percaya, Pak Dablo Hah? saja yang jelaskan. Siapa saya, Pak Dablo? Enggak, kamu yang jelas. Aku kan tanya kamu, bukan kamu. Pak, saya yang jawab, Ya Pak dulu, Pendeta, saya yang percaya jawab. nggak Pak Baginda utusan? Ya, Ibu Mila Jangan, yang jawab. ini pendeta mula-mula nih. Aduh, No, pendeta Bangking. mula-mula, ayo. Bangking, Nyamar dengar, nih, dengar. berarti Dengar, nyamar nih. Bangking. Bangking, Dia dengar. penyesat Dengar. nyamar. Tidak. Oi. Tunggu. Dengar dulu, Tidak Bangking. ada. Silakan dijawab aja Pak Pendeta. Jadi Pak Kin, Islam itu dilarang menyamar-nyamar. Walaupun dia Islam nyamar seperti itu, ya pasti hukumnya murtad. Itu Anda harus pahami. Betul. Di Islam dilarang keras untuk nyamar-nyamar ya.
nggak ada di Islam nyamar-nyamar. Sorry, ada telepon masuk nih. Apalagi itu. Sorry ya. Jadi Kalau- nyamar nih. Iya, itu Ya, bukan Islam. jadi karena dia kamu harus berhikmat, bisa membedakan mana penyesat, mana yang nyamar. Gitu. Gini, Jangan Pak Kin. malu lah, ngaku Iya. aja kalau memang kamu muslim ya. Anda baik-baiklah. bukan muslim. Saya tanya, Pak Pendeta mula-mula. Gak ada itu hitam, gak ada lampu, yang ada hitam putih. Jadi Anda, Pak Pendeta Anda mula-mula. menyangkal keimanan Anda. kalau Halo. Anda nyamar. Tunggu dulu. Ya, halo, Jangan premin di sini. Ya. Dia ini. Jawab dulu. Silakan. Apakah Saya- Anda muslim? Bukan. Jawab. Bukan. Hah? Bukan. Bukan. Nanti kamu nggak percaya baginda utusan Allah, nggak percaya? Iya, Saya dia bukan pendeta. Oh, Islam. nanti baginda Mana utusan ada Allah ya? muslim Kenapa? Tunggu pendeta. dulu, Pak. Kamu ya? Tunggu dulu. Percaya apa enggak? Saya Tunggu dulu, percaya apa enggak? Kenapa dia jadi ragu-ragu? Saya bukan Gimana sih? muslim. Saya bilang Ditanya dulu, harus gampang diulang kok. berapa kali. Kamu mau diskusi Iya, aku apa? tanya, Mau ribut? kamu percaya enggak? Aku cuma nanya, Tidak, kamu percaya saya enggak baginda enggak. itu Itu utusan kan Allah? bukan ajaran saya. tidak Oh, tidak percaya. dia. Tidak Tidak percaya, percaya. Dalbo? Oke, Iya. dia nggak percaya. Berarti memang dia penyesat Enggak ini. percaya, Oke, dia juga bukan tidak muslim. percaya Yesus Dia Tuhan, penyesat Yesus ini. disalib. Iya. Bukan penyesat. Kenapa Enggak. Pak ini Iya, ketika dia ada percaya dengarkan juga baginda itu utusan Allah. dengarkan dulu gantian, jangan terguncang ya. Kenapa Anda ini ketika ada orang yang berbicara jujur Anda katakan penyesat? Gimana sih? Buktikan coba sesuai dengan tema saya. Buktikan kalau Yesus itu Maria itu mentuhankan Yesus. Kenapa Enggak. sih? Kitabnya melenceng dia. Bukan melenceng. Mau dibilang Nasrani Bukan juga melenceng. bukan. Buktikan sesuai dengan tema. Kan ini Melenceng dia, pembahasannya. melenceng. Melencengnya di mana? Buktikan coba di mana? Jadi Di dia mana bukan- Maria mentuhankan Dia Yesus? juga bukan muslim nih. Ya enggak masalah, saya enggak Enggak, permasalahkan sebentar, itu. Bang. Makanya aku bilang tadi pegangan. Iya, Bang, iya, kan Anda kasih ingat tadi buktikan pegangan, kalau Bang. dia Nah, penyesat. jadi- Dengarkan dulu, Pak. Dengarkan dulu. Makanya aku mau ngetes dulu dia. Sudah Dia berapa percaya. kali dia sudah jawab tidak? Berapa kali Anda mau tanya dia? Nah sekarang bukti. Oh, tidak percaya. Berarti dia menyangkal iman dia ya kalau dia muslim ya. Dia bukan muslim. Ah, tak boleh Berapa loh, kali dia kalimat. jawab bukan muslim. Gimana sih kau ini? Ah, Nah sekarang tapi kalau Kristen bukan dia. Iya. Sekarang buktikan Maria ini mentuhankan Yesus. Kan begitu? Ya Waalaikumsalam, Bang Jibril. Buktikan coba. Buktikan. Nah, gitu ya. Siapa yang penyesat di sini? Pendeta Bapak- mula-mula Bapak atau adalah Anda? pencipta. Buktikan coba Sekarang berdasarkan data. Anda Kalau Dia penyesatnya. iya kalau Dia penyesat, juga- tunggu dulu Pak Dia Pendeta juga mula-mula. bukan muslim karena dia nggak percaya baginda utusan Allah. Iya, sekarang Iya, Anda dia bukan buktikan Muslim ini. Maria mentuhankan Yesus. Ya, toh? Buktikan dulu. Buktikan Itu siapa tadi. penyesat, pendeta ini Jadi, yang jujur udah jelas ya. atau Anda? Kamu menyangkal baginda ya. Dia Saya bukan kan muslim, begini. Ya, bagaimana oke. ini orang ini? Jelas dulu bahwa- Berkali-kali bahwa dia pendeta- jawab. Astagfirullah, kau ini kin. Saya ganti aja Jangan namamu. di-mute dong. Oh. Gimana sih? Bukan masalahnya Iya. di mute-mute-nya. Jadi itu. Anda bertanya-tanya berkali-kali. Benar, Pak. Udah bilang Orang kamu sudah pegangan, jawab. kena. Sekarang Sama si giliran kamu. mula-mula ini. Sekarang giliran Enggak, kamu. enggak. Oh ya, sekarang giliran kau. Siapa penyesat? Makanya Ya. Dalbo aku bilang tadi Menurut pegangan. ajaran Kenapa Bible. Dalbo sendiri yang Iya. Bukan, sekarang Anda buktikan kalau Maria ini menyembah Yesus, mentuhankan Yesus. Itu buktikan. Jadi gini. Berarti Anda ini Iya. penyesat. Ini cara lagi konsep ketuhanan lagi nih jadinya. Bukan konsep Dia tahu ketuhanan. dalam apa mau Apakah ngomong, benar gimana sih Maria kamu mentuhankan ngomong? Yesus? Os, Silakan. iya. Dengar ya. Nah, Bapak kan pencipta, ya kan? Dia mengutus firman-Nya, ya, mengutus firman-Nya ke dalam rahim Maria. Jadi yang di dalam rahim Maria itu adalah firman-Nya yang menjadi manusia.
karena lahir dari rahim manusia. Di mana Jadi dia tertulis itu, Pak? menjadi manusia, firman. Ya di mana tertulis? Ya, Ya di mana tertulis? Mengutus firman-Nya. sudah jelas. Siapa di yang mana? yang Pakai teks. Di mana tertulis Bapak mengutus firman-Nya? Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya. Sudah dijawab. Firman bersama dengan Bukan Allah. itu yang jadi Firman itu adalah pertanyaan. Allah sendiri. Jadi dia Berarti dia kau yang mengutus penyesat. firman-Nya dalam wujud manusia. Diam dulu Dalbo, kamu ngomong terus. Gimana sih Dalbo? Gimana kamu penyesat? Hargai dong. Jadi yang menjadi manusia itu sebentar ya. Terusin dulu Karadin. Teman aku udah datang sebentar ya. Oh, ya sudah malu Saya kau. bacakan ya supaya di bawah tahu ya. Beli vitamin B dulu. Saya bacakan dulu ya. Saya bacakan dulu ya bahwa Pak Kin ini menyesatkan. Artinya pendeta mula-mula ini betul jujur lari dia. Kenapa lari? Aduh, Iya. dia menuduh orang penyesat. Lalu dia sendiri menyesatkan. Naik lagi kamu, King. Kalau kamu tidak naik, King, saya ganti namamu. Bukan King lagi. Ingkong. Engkong. Engkong. Jangan lari lah. Engkong. Jangan dulu naikkan Muslim. Ya. Saya dulu mau undang King kok Ongkong itu. Jangan dulu naikkan Muslim. Oten dinaikin. Engkong. Mana engkong? Menuduh orang penyesat. Sudah ditanya Muslim atau bukan? Bukan. Bang Dia Dalbo. jawab. Bang Dalbo. Ya. Itu pendeta mula-mula juga kalau ditanya jawab aja clear. Kita bisa bantu karena saya ketemu Anda tuh bukan baru sekali. Jadi saya tahu misi-misi Anda tuh apa. Jadi Iya. nggak usah ragu-ragu. Mereka itu kan mengatakan saya ini pendeta sesat. Padahal mereka sendiri otaknya kurang vitamin B. Banyaklah minum vitamin B biar bisa baca ayat itu dengan akal otak yang pintar. Jadi tidak dibodoh-bodohi. Dulu Bapak gereja itu kan kurang vitamin. Bagaimana dia bisa baca? Kalau sekarang kita sudah banyak vitamin, belilah minyak ikan omega 3 biar otak kita nyambung. Masa Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya firman? Dari mana itu tulisan? Pada mulanya itu sang sumber, baru betul. Pada mulanya jadi firman. Kadang-kadang cuma assuming aja. Jadi coba-coba gitu menafsirkan sesuai dengan pikiran mereka. Itu yang banyak kejadian. Saya sedikit setuju sama si Pak Pendeta, tapi nanti kita bicara lagi untuk kelanjutannya. Benar nggak? Dari Benar, Bang? ayat 1, Yohanes 1 sampai 18, itu banyak itu. Nggak benar itu. Tapi Anda percaya juga kalau Yesus itu utusan? Ya ada tertulis. Aku datang diutus olehnya. Dia yang bilang. Iya. Ya udah kita lawan aja dulu yang sesat-sesat itu ya, enggak? Iya. Iya. Coba kita berikan ruang ini Pak Abang Kardinal. Oke. Pak Kardinal, silakan abangku. Ya, bagi saya Bapak Pendeta mula-mula ini tidak jelas ya. Kristen apa juga nggak tahu. Kalau Anda mengaku Unitarian itu masih lebih mending, Anda punya identitas, tetapi sekarang Anda tidak punya identitas apa-apa. Itu loh, bagi saya Anda tidak jelas sama sekali. Loh, kalau Anda ingin merujuk pada Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, itu bukan berarti firman itu lebih dulu daripada sang sumber. Itu tidak berbicara demikian. Ya, Yohanes 1 ayat 1 itu berbicara tentang subjeknya adalah firman. Nah, firman itu bersama-sama dengan Allah, artinya dalam kekekalan firman dan Allah itu selalu bersama-sama. Kekal, gitu loh. Anda harus pahami itu dulu. Nah, setidaknya Anda tunjukkan dulu identitas Anda sekarang, siapakah Anda gitu loh. Tunjukkan dulu identitas Anda yang asli. Setidaknya itu agama itu dikenal. Apa agama Anda? Jangan Anda mengaku-ngaku Kristen tapi Anda menolak Alkitab kami.
Dari tadi saya nggak pernah bilang saya Kristen. Saya ini Nasrani, makanya kuping pasang. Jelas itu. Ya. Pada mulanya kamu bilang itu Yohanes 1 ayat 1 bukan mau bilang kalau firman yang pertama. Penciptaan itu sang sumber. Kalau firman bukan yang pertama, berarti dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu yang pertama, bukan nomor 2 apa nomor 3. Makanya saya suruh kamu beli vitamin B. Mandi dari pagi, biar otak itu segar. Jadi Pak Pendeta mula-mula ini ya Bang, dia adalah Kristen istiqomah. Jadi pendeta jalan lurus. Ya silakan Pak Ardinan. Dia sudah mengaku tuh Nasrani, artinya Kristen istiqomah. Ya lanjut. Apa Pak Kristen Ardinan. istiqomah itu apa? Kristen istiqomah. Dia jalan lurus Pak, sesuai Bible dia, sesuai Bible. Loh, sesuai Bible. Tadi saya tanya, apakah Bapak Pendeta mula-mula ini percaya pada Alkitab kami? Tidak kok katanya. Gimana? Alkitabnya aja tidak jelas, identitasnya tidak jelas apa. Yang mau didiskusikan tuh apa? Gitu loh. Setidaknya Dia sudah sebut Pak. Pernah nggak izin Bang? Bukan saya bela dia. Pernah nggak Abang membaca Holy Bible? Itu selalu dibawa di komalnya Banatan itu. Ada Pak Chrisley. Dia bawa itu Holy Bible itu. Memang di situ Pak tidak ada kata Allah, tidak ada kata Rasul, tidak ada. Nah dia gunakan ini sesuai dengan original teks. Itu, silakan lanjut. ya kalau original teks itu berarti Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu pun ada toh. Betul nggak? Ada nggak di kitab Anda? Tidak ada. Tidak ada. Sekarang begini, kamu bilang ada. Ada di mana? Di awal mula pengkanonisasian. Masuk kamu. Ya, saya jelaskan sedikit kamu sejarah. Sebelum dikanonisasi, itu sudah ada di gereja mula-mula. Pengkanonisasian itu ada tahun berapa? Penjelasan dan penjabaran itu diambil dari manuskrip sebelum pengkanonisasian. Buktinya apa? Itu bertentangan dengan dasar-dasar ketuhanan yang satu. Lahirlah yang namanya pribadi. Sudah saya jelaskan, kamu tidak boleh menganggap salah satu dari pribadi sebagai Tuhan, menyembah salah satu tidak boleh, karena akan menghilangkan yang lain, menyembah mereka semua juga tidak boleh, karena nanti jadi banyak Tuhan. Makanya harus kembali kepada sang sumber. Sebagai awal mula, Yohanes 1 ayat 1, itu sudah bertentangan dengan hukum mula-mula. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya firman itu suatu kebotolan yang membuat orang-orang menjadi sesat. Maka saya suruh kamu mandi dari pagi supaya otak kamu berjalan, minum vitamin B. Tidak dibenarkan Yohanes 1 ayat 1 tidak ada di dalam gereja mula-mula mengatakan yang Alfa dan yang Omega itu adalah firman. Yang Alfa dan Omega itu adalah sang sumber. Ya. Dia harus jadi yang paling pertama. Yohanes 1 ayat 1 isinya yang asli pada mulanya berasal dari sang sumber, bukan firman. Tapi kalau kamu ngotot masih mau pakai pada mulanya firman, kamu sudah dibohongi. Jangan lagi dek. Sekarang sudah banyak obat-obat yang bikin otak kita jadi pintar. Ya, belilah kamu obat-obat itu, mandilah kamu dari pagi 3 kali sehari, biar sehat kamu berpikir. Mulai sekarang jangan percaya lagi dengan pengajaran-pengajaran kesesatan itu. Kita pakai otak kita yang dikasih oleh Tuhan yang asli. Kita punya otak. Kita sekolah, kamu dibelikan mama kamu baju, dikasih makan enak-enak,
supaya kamu cerdas, sekolah kamu tinggi-tinggi, baca Yohanes 1 ayat 1, kamu masih bisa dibohongi sama mereka. Lawan, tak peduli siapapun yang berbicara. Itu namanya kebenaran. Tidak ada yang mampu mengalahkan kebenaran. Siapa yang mampu menyangkal saya ketika saya katakan pada mulanya sang sumber? Tidak ada. Kenapa saya tidak bisa dikalahkan dan dilawan? Karena saya benar. Pada mulanya berasal dari sang sumber segala sesuatu. Tidak ada. Yang ada itu hanya sang sumber, tempat keluar lubang yang ada di dunia ini. Tempat berasal semua yang ada di dunia ini dari sang sumber. Dan sang sumber itu hanya satu. Kalau kamu sebut pribadi, pribadi itu banyak. Jadi kamu berdebat dengan saya pakai otak kamu, saya berdebat dengan kamu pakai kebenaran. Maka kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan yang namanya kebenaran. Begitu. Wah, luga. Nah, sekarang silakan Pak Kardinan. Sebelum menjawab, saya sapa dulu ya. Habib, assalamualaikum. Bang Baal, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Masya Allah. Wah, luar biasa ya penjabaran Pak Pendeta mula-mula ini. Luar biasa loh. Nah, silakan Pak Kardinan. Bapak Pendeta, saya mau tanya, menurut ajaran kitabnya Bapak, siapakah sang sumber itu? Baik, akan saya jelaskan. Jangan dijelaskan, jawab singkat dulu Pak. Oke, saya jelaskan biar tidak bisa dikatakan langsung menghakimi. Semua itu ada proses secara adil baru bisa diterima oleh orang banyak, ya. Yang dimaksud sang sumber itu, kalau kamu tanya bentuknya seperti apa, tidak ada yang tahu. Dia tidak serupa dengan apapun. Tidak mirip dengan mobil, bukan juga mirip dengan pesawat, tidak juga mirip dengan yang namanya manusia. Marilah kita ciptakan manusia di dalam satu rupa dan segambar dengan kita. Artinya kita manusia mirip Tuhan. Sama dengan Tuhan. Itu pemikiran kurang vitamin B. Tidak mungkin dia sama dengan kita. Macam mananya berpikir macam itu? Kita mau mengangkat mobil truk saja, kita tidak kuat. Mau mengangkat model-model apa, kerbau pun kita gendong, kita tidak mampu karena kita lemah. Satu, kita ditimpa juga sama apa itu palu kepala kita langsung mati. Tidak ada artinya tulang kita tidaklah kuat. Jadi apa? Ya, rupa daripada sang sumber tidak ada yang tahu. Dia di dalam terang yang tidak terhampiri. Dia lebih besar dari segala yang besar. Dia lebih kuat dari yang paling kuat. Dia maha. Jadi tidak ada yang sebanding dengan sang sumber. Harus saya bandingkan dengan apa sang sumber? Nah, itu kalau bentuknya tidak ada yang sama dan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Nah, kalau kamu tanya namanya, wujudnya dari penyataan diri itu di dalam bentuk pribadi. Ya, pribadi-pribadi itu segalanya berasal dari sang sumber. Maka kalau kamu ditanya, kenapa waktu itu dia tidak bilang Bapak saja? Bapak. Aku sebut kau dengan Bapak. Bapak itu arti suatu penghormatan. Bukan dia yang melahirkan. Tetapi itulah bentuknya. Sang sumber itu tempat berasal segala sesuatu yang dia harus sama dengan Allahnya Yakub, Allahnya Nuh, Allahnya Abraham, Allahnya Musa, Allahnya Salomo. Allah itu sama semua yang tidak serupa dan tidak segambar. Nah, jadi nama daripada sang sumber itu tadi, ya, itu berlaku kepada hanya untuk dia saja. Tapi kamu tidak boleh sebut dia sebagai bentuk daripada penamaan makhluk-makhluk. Oke? Silakan. Yang saya tanya, ya, gini loh. Tunjukkan ke saya dalil dari kitab Bapak Pendeta ini ke saya, ya.
di pasal berapa, ayat berapa yang menyatakan bahwa sang sumber itu, nah, yang menjelaskan tentang sang sumber itu di ayat berapa, pasal berapa? Coba saya pengen tahu. Alkitab apa yang Bapak pakai? Apa itu Pak Dan pertanyaannya? tadi yang Bapak kutip itu ayat-ayat Alkitab Kristen kok. Bingung saya. Oke. Di dalam begini ya, saya bilang pengkanonisasian kitabmu itu berasal dari gereja mula-mula. Oke. Jadi kalau saya kutip juga dari perjanjian kamu, kalau pakai Holy Bible itu kan yang luar negeri punya bahasa Inggris. Kita pakai yang tulisan Indonesia biar kamu juga bisa cari, bisa baca. Apa kamu mengerti bahasa Inggris? Nanti kamu enggak. Bahasa Roma juga kamu nanti enggak tahu. Pakai bahasa Indonesia. Bapak mau pakai Alkitab kami kan? Hah? Kok Alkitab kamu? Alkitab kamu kan dari mula-mula sebelum dikanonisasi. Ya, Macam coba mana? pasal berapa, ayat berapa? Coba saya pengen tahu. Alkitab Ya. apa yang Bapak pakai? Segala sesuatu berasal dari sang sumber. Cari ada ayatnya itu. Tolong bantu saya, ada HP cuma satu. Ya. Segala sesuatu berasal dari sang sumber. Dialah tempat berasal segala sesuatu. Ada ayatnya. Dari mana segala yang ada di dunia ini? Apa dari pribadi Yesus? Itu kurang vitamin B. Siapa yang bilang semua yang ada di dunia ini berasal dari pribadi? Itu pemahaman bapak-bapak gereja yang kurang vitamin B, kurang mandi pagi, kurang makan sehat. Ya, maka harus di dalam tubuh itu yang sehat terdapat jiwa yang kuat supaya kita bisa berpikir. Banyaklah sekarang beli vitamin B. Ya, mana ada berasal dari Yesus? Yesus itu pribadi. Kapan Yesus buat pasir, buat gunung? Macam mananya cara kamu berpikir? Yang menciptakan segala yang ada ini adalah sang sumber. Makanya pada mulanya sang sumberlah tempat berasal segala sesuatu. Ya, saya sudah kasih ayatnya tadi ke anak itu. Cari kamu di ayatnya. Segala sesuatu berasal dari sang sumber. Ada itu di dalam Alkitab. Jangan lupa kamu beli vitamin B dan mandi pagi. Wah, gimana ini Bamba Al? Ternyata pengobatannya sangat simpel ya, mandi pagi dengan vitamin B. Betul. Ya, silakan kawan-kawan Kristen naik. Ternyata modalnya cepet. Hanya mandi pagi dengan vitamin B. Saya boleh nanya nggak izin? Silakan ditanya pendetanya. Jadi konsep ketuhanannya seperti apa nih jadinya? Agak-agak bingung sedikit nih. Tritunggal, 6 pribadi, 1 pribadi. Coba jelasin. Oke ya. Jadi begini. Firman Tuhan itu turun pada manusia melalui utusannya manusia. Firman Tuhan itu nanti dia disebut rasul-rasul ya, atau mungkin nabi-nabi. Itu penyampaiannya. Di dalam Alkitab itu ada banyak pribadi. Sekurang-kurangnya 6 pribadi ya. 6 pribadi itu bukan Tuhan. Kenapa dikatakan pribadi tidak boleh dituhankan? Seperti konsep Trinitas dan Tritunggal itu sudah salah paham. Mereka anggap dulunya 3 pribadi itu adalah satu. Padahal dulu 3 pribadi itu terpecah dan terpisah masing-masing. Pribadi itu disatukan pada zaman konsili melahirkan Trinitas dan Tritunggal. Artinya kamu tidak boleh menuhankan pribadi, karena pribadi itu banyak. Nanti kalau dibilang pribadi ada berapa? Ada 3 Pak. Berarti Tuhan kamu 3. Oh 1 tidak terima. Nah itu yang namanya kurang vitamin B. Makanya pribadi itu bukanlah Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Roh Kudus bukan Tuhan. Dia tidak bisa
Kalau kalian potong-potong begitu, yang menjadi Tuhan itu adalah sang sumber. Siapa yang berani sangkal saya kalau ada Kristen naik ke atas? Yesus bukan Tuhan, maka dia dikatakan utusan. Utusan. Pribadi-pribadi yang di dalam Bible itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Ya, bukan Tuhan. Itu Boleh saya nyimpulkan hanya nggak? Boleh saya utusan di dalam nyimpulkan nggak? bentuk. Ya, boleh. Oke. Jadi Tuhan satu dong, Esa ya. Betul. Sang sumber. Berarti Bapak itu ya ceritanya kan. Nah, sementara Yesus, terus yang lain-lain itu yang ada di Bible itu nabi. Ya, Ya, atau pribadi utusan. pribadi utusan. Nah, sekarang ini tinggal satu poin lagi. Apa sampai di situ aja nabi-nabi itu? Anda masih percaya kalau ada nabi lagi setelah Bible selesai? Seperti yang umat Islam percaya bahwa setelah Isa bakal ada nabi lain, yaitu Muhammad SAW. Ya, itu tidak menutup kemungkinan, bisa saja. Karena tidak ada juga di dalam Alkitab Ada bang, itu panjang tuh ceritanya nanti. dan juga Yesus telah menjanjikan, Yesus telah menjanjikan roh penghibur dan roh kebenaran. Nah, jadi memang kemungkinan itu bisa ada, bisa. Cuman itu bukan di ranah saya untuk menjelaskan itu. Nanti saya dikatakan pro saudara-saudara Muslim. Saya di sini sistemnya netral saja, gitu. Memberi penjelasan kepada rekan-rekan Tapi yang harus kita jelaskan yang lain ya. Ya, begitu. Mereka ini kan sudah mengalami kesesatan, kawan-kawan Kristen ini sangat sesat dan sangat salah. Kenapa sangat sesat, sangat salah? Mereka berfokus kepada pribadi. Coba saya sapa dulu ini Bang ya. Saya sapa dulu. Pak Aku, selamat pagi. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau satu Silakan, Bang. pertanyaan, begitu saya turun ke Pak Iya, Pendeta. silakan. Bang Dalbo, izin. Itu bisa kita bilang Nasrani nggak bang? Pemahaman pendeta mula-mula. Bisa. Bisa. Jadi gitu bang. Ya, Jadi membedakan bisa, pendeta Bu. mula-mula sama yang lain itu Anda jadi lebih berpaham ke Nasrani berdasarkan Injil yang ada, bukan Bible lagi. Betul. Ya, sekarang silakan Bang. Mau bertanya apa? Turun. Nah, lompat dia. Turun, nah. Ya, artinya begini. Pak Pendeta izin sebentar Pak Pendeta. Waalaikumsalam. Ya, Pendeta sebentar. Anda mengatakan bahwa Kristen-Kristen sekarang ini sesat. Nah, orang sesat ini di neraka atau surga? Silakan Pak Pendeta. oh tentu saja itu menjadi bahan bakar. Ada dasar saya katakan sesat karena iman mereka tidak lebih baik dari ahli kitab dan orang Farisi. Ada ayat menulis, jika imanmu tidak lebih baik dari ahli kitab, dari ahli Taurat dan orang Farisi, maka kamu tidak akan mendapat tempat di kerajaan sorga. Artinya apa? Pernah dikutip di dalam perkataan Yesus, aku tidak akan meniadakan hukum Taurat. Ada. Hilang. Wah mentah. Kena dia. Waduh. Pernah dia bilang, Mister bilang tadi, siapa ini? tadi Mr. Kristen Roni. masuk neraka, jadi aja ditumbak dia. Aduh, kasihan. siang, Pakai kayu lagi, kayunya. Tunggu dulu. Selamat siang, Kristen Pak. Kristen internasional, Bro. Pagi, ada lagi. ya. Kristen internasional Iya. ternyata ya. Iya, Mana Bang Bal? baik, brother. Bang Bali lagi. Ada tapi kok nggak ada gambar. Oh. Silakan Pak Roni dengan tema sesuai tema.
Silakan Ya, Pak Roni. baik. Ya, itu ibu dari Yesus ya, Kristus, Maryam. Ya, Betul. yang maksud di sini. Ya, dia menyembah kepada Bapa di dalam Yesus Kristus itu, brother. Oke. Maria menyembah Bapa Kepada Bapa. di dalam Yesus Kristus, Tuhan ya. Baik, Itu. brother. datanya di mana Pak? Oh ya, itu di dalam Matius 1:18. Apa kalian ketawa ini? Matius 1:18 dia Kelihatan Ya, ini mendapat Pak Roh Bang. Tunggu dulu Bang. Kudus. Bang Baal, nggak kelihatan kau. Nanti mau tampilkan data gimana? Coba ya. Ada tuh kan. Muncul dia Muncul dari ya. Kita ingatkan ya. barusan dengan bapak Jabaran. saya ngobrol. Barusan dengan bapak saya ngobrol, ya turun lagi akhirnya. Nah, dengan Pak Baal, Mr. Roni dari Iya. Choten. Ya, lanjut Pan Baal. Sebenarnya saya ingin menanggapi pendeta tadi itu gitu. Artinya ingin penanggapan dari Kristen-Kristen lain. Tadi ada pernyataan dari pendeta itu mengatakan bahwa Kristen-Kristen ini tersesat gitu. Karena dia sudah menyimpang dari gereja bapak-bapak gereja awal gitu kan. Silakan ditanggapi dulu aja gitu kan ya. Itu yang perlu kita ini. Jadi edukasi silakan. Ke saya nanggapi ya. Halo. Silakan. Oke. Baik. Sebenarnya gini loh. Kita ngomongin Yesus, apa itu sudah nostalgia, sudah masa lalu. Nah, sekarang ini nih Tuhan melalui manusia Yesus itu melihat dunia ini hanya dua golongan. Bukan golongan agama yang dilihat. Golongan kita ini manusia Adam atau manusia baru yang punya roh baru. Itu aja. Nggak Kristen, nggak Katolik, nggak Islam. Kalau lu masih manusia Adam, ujung-ujungnya sama. Bisa baik, bisa jahat. Tapi kalau hayat Kristus, itu nggak bisa jahat. Kalau orang Kristiani ada jahatnya, itu manusia Adam yang hidup. Gitu aja, makanya saya nggak peduli mau Islam mau Kristen. Kalau hayatmu masih hayat Adam ya sama aja. Mau pendeta, mau romo. Lanjut. Yang lain Wah. coba ditanggapi tadi katanya Kristen yang sekarang ini tersesat. Coba pendeta nanti kalau ada yang monitor pendeta apa tadi itu pendeta mula-mula naik lagi ya. Mungkin tadi Kena terpental. report dia, kena report. Oh kena report. Ya. Kamu tergoncang ya. Sebenarnya saudara-saudara Kristen kalau ada yang berbeda pemahaman, banyak yang berbeda pendapat pemahaman dengan pendeta Arus ini banyak. Jangan diserang orangnya, argumennya yang diserang. Kalau tidak tahu tanya kan gitu ya. Nah kemudian mereka ini kadang-kadang menyerang orangnya pribadinya. Seharusnya argumennya yang diserang gitu loh, atau di counter gitu loh. Jangan pribadinya sampai di report. Silakan Mister siapa itu? Mr. Robin. Bagaimana dikatakan bahwa Anda tersesat karena meninggalkan ajaran-ajaran Kristen mula-mula? Silakan. Ya, brother, baik. Dengan tanggapanmu itu, brother, kamu punya naluri ya. Tetapi di sini yang menjadi iman dari kekristenan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan, ya. Itu yang menjadi pokok ya dan tujuan hidup ini. Ya, jadi punya sudut pandang orang itu berbeda-beda. Tapi yang menjadi kunci kehidupan orang Kristen bahwa Yesus Kristus Tuhan. Mau orang berdosa atau orang miskin, orang budiman ya, orang berakal tidak berakal, Yesus Kristus itu Tuhan. Itu pokoknya, brother. Ya, baik. Baik. Aduh ini sudah bicara iman, kita nggak bisa bantah nih. Kalau iman kita nggak bisa didiskusikan. Siapapun kita nggak bisa diskusikan. Tadi kan brother bilang kan saya berdosa. Menurut kan Iya. tadi ya. Orang Kristen kan berdosa ya, tapi saya mengakui Yesus itu Kristus itu Tuhan.
Oke, mari baik. kita Jangan diulang. debat di sini. Iya, Baik, baik. Kita nggak usah balik-balik. Ini bukan pernyataan saya, izin sebentar Pak Pendeta Arus. Sebentar ya. Jadi saya klarifikasi dulu, itu pernyataan tadi bahwa orang Kristen sekarang ini tersesat dan masuk neraka itu bukan pernyataan saya. Itu adalah pernyataan pendeta mula-mula. Kemudian pendeta mula-mula ini sudah tidak ada di sini lagi karena sudah di-report. Nah gitu. Mengenai Anda mengimankan Yesus sebagai Tuhan, nanti pot bunga juga jadikan Tuhan, kursi saya dijadikan Tuhan, itu tidak masalah, itu keimanan. Nggak masalah, kita tidak diskusi dalam ranah iman. Kalau bicara iman kita nggak bisa bantah. Nah, kalau mau bicara tentang konsep Tuhan kalian dikonsepkan itu boleh. Gitu aja sebentar ya, saya klarifikasi. Nanti kita bahas apa Yesus Tuhan atau tidak. Silakan Pendeta Arus dilanjut mau bicara apa? Mulutnya terkunci. Suaranya kecil. Badai. Oke. Oh iya, udah buka. Kalau saya ini modelnya gini, saya udah lama berteman dengan apologet Islam, cuma semua. Jadi gaya saya ini gaya gini loh. Kalau kita ngomong Yesus itu Tuhan, kalau di Islam Muhammad itu Nabi, kalau Buddha Siddhartha Gautama itu panutannya. Kita sudah nggak gitu ya, itu iman ya kan. Tapi bagaimana lo hidup sekarang ini lo menghidupi apa? Nah, kekristenan itu tidak percaya Yesus Tuhan, nyembah. Enggak. Lo hidup sekarang itu ngapain? Efek lo percaya Tuhan itu apa? Nah, kekristenan itu bukan, aku tadi bilang, bukan masalah golongan agama. Orang tidak dikatakan Kristen atau saya Buddha, tetapi di dalam diri saya ada roh ilahi. Karena penebusan Yesus, nggak usah dikatain Kristen, nggak apa-apa. Makanya orang Kristen sejati ini bukan agamawi, ada tanda salib, Yesus Tuhan, nyembah. Enggak, hidup lo itu dalam dirimu itu ada siapa? Itu yang penting. Ini aja dulu. Oke, bagus. Itu kan makanya saya bilang akan berbeda juga kan nanti ketemunya. Oke, tadi Bang Robin kita mau mengajak diskusi tentang Tuhan. Nah, Anda percaya Anda percaya bahwa Yesus Tuhan. Kalau Anda percaya Yesus Tuhan, ini kita bicara Tuhan ya. Pantaskah Tuhan alat kelaminnya dikebiri gitu loh? Seperti Yesus kan dikebiri tuh. Nah, menurut Anda gimana nih? Gini bro, Yesus itu Silakan. manusia. Yesus itu manusia. Tuhan dalam sebutan Kristen itu kurios. Karena Muhammad juga bisa disebut kurios. Saya bisa disebut kurios, Tuhan. Gitu loh. Jadi bukan Tuhan Bapa yang tidak bisa dilihat, bukan. Makanya kekristenan ini harus mulai cerdas. Banyak yang nggak cerdas, Bang. Gitu loh, lanjut. Ini bisa berabe ini dengan Pak Roni, Pak Bal. Jadi tadi mengatakan Kristen yang tadi ya pendeta mula-mula mengatakan Kristen sesat. Nah, kemudian ini pendeta Arus mengatakan Kristen ini banyak yang tidak cerdas. Ah, ini bahaya nih. Saya tambahin dong, boleh Bang Baal? Iya, silakan. Jadi kalau saya bilang konsepnya pendeta Arus sama pendeta mula-mula itu mirip-mirip itu. Jadi mereka tidak mentuhankan Yesus, tapi no. Secara garis besar bahwa Yesus itu adalah utusan dan kalian menyembah Allah yang di atas, Tuhan Kristus. Mantap Pak. Itu kan? Tapi beda Kak. Ya, beda jalannya ya. Beda. Nah, sekarang kita cari nih yang menuhankan Yesus Tritunggal ini, kita cari nih siapa? Oke. Boleh saya bertanya ke Pak Robin ya, Pak Robin? Roni. Iya, berada. Pak Roni. Iya. Bang Roni, Mana? Anda kan dalam ranah iman Anda mengatakan Yesus Tuhan. Iya, benar. Tetapi oke, baik, nggak masalah ya. Tetapi Anda wajarkah yang Anda tuhankan ini punya alat kelaminnya dikebiri gitu loh? Silakan. Di mana tertulis di mana? Tuhan itu dikebiri gitu loh. Di mana? Di mana? Tunjukkan ayat itu. Baik. Tuhan disunat. Di Baik. mana? Di mana? Baik ya. Kita baca. Tuhan disunat ada. Ya. Baik. Kita baca di Bukan mana sunat itu? ya. Bukan disunat, tapi Di dikebiri. mana? Iya, Ini pernyataan Yesus sendiri ya. kita Baik. buktikan. Iya, di Baik mana? ya. Kita Ini buktikan, mungkin ya. Oke, baik. Jadi Yesus ini ini memang kajian saya nih 14 tahun di Vatikan, 3 tahun di Yerusalem yang luar biasa nih ya. Pakai data ya. Iya, pakai data di mana itu? Baik. tertulis? Izin ya.
Jadi kita di sini Islam tidak boleh framing, tidak boleh menafsirkan, menjelaskan, apalagi menghujat ya. Host, kalau ada yang begitu diturunkan host ya. Turunkan. Iya. 221. Oke, sebentar ya. 221 ada. Ini bukan bicara sunat, Bang. Ini bicara kebiri. Kebiri itu dipotong, Bang, Iya. penisnya, Bang. Sama Bukan aja, kulupnya. sama aja. Ya. Oh, baik. Sama Bapak Pendeta aja. sebentar. Mau Boleh sunat. Pendeta sebentar, Pendeta? Oke, Pendeta sebentar ya. Kita edukasi buat teman-teman. Ini ada 3.820 orang nih. Di dalam tradisi Yahudi, ya, tentang apa kebiri, ya, itu sudah udah ada ya. Jadi sebelum di Chinese itu atau di Eropa ini udah ada di Yahudi, yaitu dengan namanya emaskulasi. Emaskulasi ini adalah dipotong penis maupun jakar. Oke. Yesus tidak kawin, betul ya? Yesus tidak kawin, diimani oleh Kristen, Yesus tidak kawin. Nah, saya tidak berbicara tentang keimanan Anda. Kalau Anda bilang tidak kawin, ya oke, tidak kawin. Tetapi berdasarkan data, bahwa dalam Jewish, Yahudi, ini ada tradisi mereka, tidak semua ya, tapi ada yang melakukan pemotongan penis dengan jakar. Namanya emakulasi, yaitu dipotong keduanya penis dan jakar. Nah, ini pun ada di Bible. Ini adalah tanda-tanda orang yang tidak kawin. Yesus ketika ditanya kenapa tidak kawin, dia menjawab, ada 3 kriteria orang yang tidak kawin. Pertama, karena dia tidak kawin karena dari rahim ibunya. Kedua, karena dia dikebiri oleh orang lain. Dan ketiga adalah mengebirikan atau dikebiri oleh dirinya sendiri. Begitu, Bang. Ayatnya di mana? Di sini. Yesus berkata. Ini Yesus yang ngomong nih. Bukan saya ya. Kita tidak boleh menafsirkan ya. Ingat, Matius 19 ayat 12. Ada, Yesus bilang nih yang ngomong, ada orang yang tidak kawin. Yesus tidak kawin nih. Karena apa dia bilang tidak kawin? Karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. 1. Kedua, dan ada orang yang dijadikan demikian karena dijadikan demikian oleh orang lain. 2. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. 3. Udah terjawab ya? Apa itu yang dimaksud? Dimaksud adalah karena di sini karena ada orang kebiri yang lahir demikian daripada ibunya, dikebiri. Kedua, ada lagi yang kebiri dikebirikan orang. Ketiga adalah orang yang kebiri yang sudah mengebirikan dirinya sendiri. Yesus dikebiri menurut Yesus loh ya, tidak kawin loh ya. Nah, silahkan, ini data ya, valid data ini. Yesus yang ngomong langsung loh ini. Mana Yesus, mana? Ini Yesus yang ngomong langsung nih. Matius 19:12, silahkan dicek. Jadi bukan bicara sunat, Lukas, bukan, ini bicara tadi itu dipotong penisnya nih. Memang terjadi in Judaism, ini ada nih ya, potong. Nah, ini istilahnya dalam yang kita kenal dalam film-film kolosal itu kita kenalnya dari orang Chinese, maaf ya. Tetapi ternyata dari sana, dari Yesus ini loh, Bang. Ini Kasim dipotong, Bang. Aduh, nanti kena band saya. Silahkan. Ya baik, brother ya. Di sini saya memakai kitab Perjanjian Lama 1950 ya. Di sini dengan tema atau perikop dari hal menceraikan bini. Ya, di situ bukan kebiri, brother. Salah itu. Di mana kamu dapat itu dalil itu? Alkitab tahun berapa itu yang kamu baca? Ya. Bukan Baik. itu, bukan kebiri. Salah itu. Saya baca Baik. ya. Baik, baik. Kamu sadar. Baik, saya tanggapi boleh? Oke. Tunggu, saya baca dulu. Oh, silakan. Baik. Ya, silakan dibaca. Sebelum dibaca, dibawa di tap-tap layar ya. Iya. Goyang baik, ini brother. komal ini, goyang-goyang ya. Tap-tap Ya. layarnya. Lanjut. Baik ya. Karena ada orang kembiri yang lahir sedemikian daripada patut ibunya, dan ada lagi orang kembiri yang dikembirikan orang, dan ada pula orang kembiri yang sudah mengembirikan dirinya sendiri, sebab karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti yang demikian, hendaklah
iya mengerti, bukan kebiri di sini, brother. Kembiri. Coba cari kata baik kamu ini. Aduh, pantas kamu ini. Aneh saya lihat ini. Boleh saya Kamu pakai asumsi di sini. Kembiri. Oke. Aduh, Apa bukan kembiri apa? Apa kembiri? Di sini baca baik-baik, bukan potong itu panisnya. Aduh, pasien kalian sesat ini. Ya apa kembiri apa? Lantas Kristen itu Jelasin. sesat, kembiri entah apa. Apa kembiri? Oke, ada dokter nih, ada dokter nih. Silakan dokter, mungkin sebelum ke materinya, Pak dokter. Dokter ada dokter, silakan Pasien dokter. sesat ini membaca itu ya. Ada Salah itu. Anggur asam, gak ada yang mau disampaikan. Mereka cuman, itulah jalannya Kristen itu. Mereka punya kitab berapa versi hanya untuk melarikan diri kalau lagi diserang. Bukan asli ini. Anda belum lahir, kitab saya sudah ada ini. 1950, kamu ada kitab itu. Iya. Oke, daripada tantrum, Kamu nggak punya kitab. daripada tantrum ya. Anggur. Oke, daripada tantrum, kita diskusi baik-baik Bang Roni ya. Nah, di sini oke, baik. Jadi di Matius 19 di sini kan gini, Bang. Ini perikopnya adalah penceraian, kan gitu. Betul ya? Kalau kita bicara hal menceraikan bini. aduh, sabar dulu, Bang. Sabar dulu, Pak. Anda berbicara, kami dengarkan ya. Nah, lanjut. Oke. Perikopnya perceraian, betul. Tetapi perikop ini judul dari ayat. Perikop ini adalah judul paragraf. Satu paragraf dapat judul, paragraf, judul. Itu namanya perikop. Di dalam satu paragraf ini terdiri dari ayat-ayat, kan begitu. Nah, di dalam ayat-ayat ini berbicara tentang perceraian, ada juga tentang perkawinan. Kan begitu. Nah, ketika murid-muridnya berbicara tentang masalah kawin ya, di sini Yesus menjelaskan ada juga orang yang tidak kawin. Dalam terjemahan baru diterjemahkan adalah kawin, orang tidak kawin. Padahal dalam terjemahan lama ini kembiri, kan begitu. Nah, di sini kembiri. Nah, tadi dikatakan kembiri. Apa tuh kembiri? Sebenarnya itu kebiri mungkin ya, tapi kita oke lah, mereka diselewengkan. Sabar dulu, Bang. Salah itu. Sabar dulu. Oke, kita tahu salah dan benarnya kita buktikan. Nah, ternyata yang tidak kawin atau yang kembiri ini kita cek di sini ya. Yang tidak kawin ini, Bang, tulisannya kan ini. Dalam original teks ya, kembiri atau tidak kawin ini apa? Di sini tidak kawin, jelas di sini kembiri ya. Kembiri ya. Tapi saya cari-cari, saya belum dapat kembiri itu apa. Mungkin secara kedokteran bisa tahu. Tetapi yang saya tahu adalah kebiri. Dalam Kamus Besar Indonesia kebiri. Nah, apa inikah yang dimaksud kebiri? Tidak kawin ini kebiri. Kita klik ya. Silakan. Klik. Nah, ini apa nih? Enoyokos. Enoyokos ini apa? Ini Kasim nih. Ini bahasa Yunani ini. Nih Kasim nih. Kasim ini. Jadi maksudnya, oke, kita kan berdasarkan Bible ya. Islam tidak boleh framing, tidak boleh hujat, apa menjelaskan, apalagi menghujat. Di sini apa tuh Kasim? Kasim ini nih Kasim ya. Kasim di sini pria yang dikebiri. Bukan dari lahir itu. Kamu baca itu ayat pertama itu. Oke. Baik. Selamat pagi Pak Dalbo. Oke. Pagi. Salam kenal semua. Saya Salam Karyana. kenal. Saya hanya sedikit saja tambahkan ya. Ya, lanjut. Begini, dalam konteks kebiri, perceraian, menikah, Paulus katakan sebaiknya jangan menikah. Nah, pada dasarnya menikah itu kan setelah manusia jatuh dalam dosa, sehingga ada Adam dan Hawa kan dinikahkan sama Tuhan. Oke. Nanti Adamnya nanti Bu ya, dilanjut ya. Kita Kasim dulu aja Bu ya. Maksudnya gini Pak. Oke. Pada konteksnya di sini sama. Boleh. Paulus bilang sebaiknya jangan menikah. Tapi kalaupun menikah tidak apa-apa. Dikebiri juga begitu, disunat.
dalam Bukan. konteks orang Kristen sekarang ini bersunat itu dari sisi kesehatan oke, tapi walaupun tidak kewajiban, Kebiri lain dari tidak sunat. kewajiban. Toyol. Kebiri lain dari sunat, Bu. Paham enggak? Sunat kebiri. Apa hubungannya? Kebiri. Udah Bang, jangan diladenin, ini orang baru masuk. Oke, baik, kita lanjut ya, Ibu Bunda Karyana, kita. Lanjut. Oke. Coba saya bantu jelaskan dulu dikit soal kebiri ini. Silakan. Jadi kebiri itu kalau bahasa istilahnya pasteurisasi. Pasteurisasi itu adalah menghentikan reproduksi dari makhluk hidup, boleh itu manusia, boleh itu hewan. Pada manusia, kebiri itu dilakukan biasanya buat pelayan-pelayan istana, ya, buat orang yang punya janji hidup selibat. Ya. Nah, kebiri itu dilakukan untuk menghindari orang itu punya turunan, termasuk kemampuan melakukan hubungan seksual supaya jangan terjadi perzinahan di antara dayang-dayang istana dan selir-selir raja dengan pelayan-pelayannya. Maka pelayan-pelayan itu dikebiri. Kebiri itu ada macam-macam, ya. Ada yang oriektomi. Oriektomi itu yang dipotong testisnya. Testisnya dipotong sehingga dia tidak bisa menghamili. Nanti pelan-pelan penisnya juga tidak mampu ereksi karena di situ dihasilkan hormon-hormon. Ketika beberapa hormon sudah tidak bisa dihasilkan, maka ereksinya pun terganggu. Maka dia pun tidak bisa bereproduksi selanjutnya. Tapi ada yang secara total emaskulasi itu sampai ke batang penisnya juga dibuang, ya kan? Apakahnya orangnya bisa mati? Ada yang mati, ada yang hidup. Banyak budak-budak yang diambil oleh orang-orang Romawi dulu dari Afrika atau dari negara-negara mana yang diambilnya, ya itu dikebiri supaya jangan bertambah jumlahnya, supaya jangan jadi beban ekonomi, tapi bisa bekerja dan konsentrasi hanya bekerja, tidak kawin, tidak melakukan hubungan seksual, hanya kerja dan kerja. Jadi menjadikan manusia itu seperti binatang. Itu yang dimaksud dengan kebiri. Kebiri itu budayanya ada di tanah Israel ketika itu, tapi bukan orang Israel, bukan orang Yahudi yang mengawali kebiri, dan bukan orang Yahudi yang melakukan kebiri. Kebiri itu dilakukan oleh tentara-tentara Romawi, bukan oleh orang Yahudi. Nah, dalam ajaran Yahudi sendiri kebiri itu diharamkan, ya kan? Kebiri itu diharamkan, dilarang keras. Sampai ada ayat yang menyatakan kalau ada orang yang oriektomi atau testisnya dipotong, dia tidak boleh masuk ke bait suci, itu salah satunya. Nah, lalu ada kebiri kimia dengan obat-obatan, ya. Itu bisa dikasih obat-obat tertentu supaya orang itu terkebiri. Kebiri itu menghentikan reproduksi intinya. Ya, yang lain lagi dengan sistem disinari, ya, disinari dengan zat radioaktif supaya berhenti, ya, sinar gamma, sinar beta, supaya sistem reproduksinya berhenti, tidak lagi memproduksi. Nah, jadi yang disampaikan oleh Yesus itu adalah kalau orang itu tidak kawin, maka sebenarnya orang itu tidak kawin atau tidak nikah. Karena sahabat-sahabat itu bertanya dalam perikop itu, ya, kalau orang tidak begitu susah bercerai, ya kan, sebaiknya nggak kawin aja. Maka Yesus katakan orang yang tidak kawin itu ada 3 kelompok. Itulah dia ceritanya. Nah, itulah yang disampaikan oleh saudara saya Anggur Asam tadi, penjelasannya begitu detail dan jelas, ya kan. Dan kalau itu dikatakan, ya, lalu diambilnya contoh bahwa Yesus tidak kawin. Apakah Yesus masuk dalam 3 ini? Jadi itu aja yang dijawab di arena itu. Kalau bukan, ya jawab aja bukan. Kalau iya, masukkan aja iya di salah satu di antara 3 kelompok itu. Orang yang dikebiri, orang yang dari lahir udah impoten atau tidak kemampuan seksual, dan selanjutnya. Demikian seperti apa yang disampaikan Anggur Asam. Mana kawan-kawan aku kok hilang ini? Ya, boleh tambahin? silakan. Boleh tambahin sedikit, Bang Dalbo? Silakan. Oke. Ya, jadi kasus ini bisa juga terjadi terhadap perempuan. Jadi perempuan kalau umpamanya tidak mau punya anak atau dalam sesuatu hal atau trans atau apa, itu diangkat peranakannya. Jadi sama itu kasusnya dengan laki-laki, yang perempuan ovariumnya itu diangkat. Either dia memang diangkat secara sengaja ataupun umpamanya ada mium atau ada apa supaya jangan kesehatannya terganggu, itu peranakannya diangkat. Dan kadang-kadang turun kalau perempuan itu.
Jadi sama kasusnya, kebiri sama pengangkatan ovarium itu untuk perempuan itu sama. Jadi jangan disamakan sama sunat. Sunat itu jauh sekali. Sunat itu cuma kulit yang diambil, bukan dipotong semua atau diikat di dalam. Itu kan jenisnya macam-macam. Ada yang dipotong, ada yang diikat. Zaman sekarang mungkin seperti si Pak Dokter tadi bilang, either dia tuh di laser atau diikat. Itu ada juga ini Pak yang diikat itu. Itu aja saya tambahin. Iya. Di bending bisa Bending. juga. Silakan teman-teman di bawah di Vasektomi apa, Ustaz? di tap layar dulu. Wah, Mereka goyang nih ini nggak Komal ngerti. ini. Iya, mereka nih nggak ngerti. Jadi asal main. Dulu saya promosikan Bang. Pak Dokter saya promosikan dulu Mbak Ali ini karena akunya kena tombak dia. Silakan teman-teman di bawah di tap layar, jangan lupa di follow akunnya Bang Mbak Ali ini. Bunda Mila juga tuh, akunnya baru 200-an. Ya, Bunda Mila juga di follow. Jangan lupa dilempar panci bambalnya. Lempar panci. Ya, lanjut Bang Baal. Baik, jadi sekali lagi Bang Roni, kita ini tidak dalam rangka mau menafsir, menjelaskan, memframing, apalagi menghujat ya. Di sini saya tidak sedang menjelaskan, tapi sedang membaca gitu ya. Pemahaman saya adalah pemahaman yang apa yang tertulis. Nah, kalau kita baca Matius 19:12 ini tentang kebiri, dari mana kan gitu. Nah, di sini dijelaskan. Nah, saya bilang strong quote-nya Matius 19:12 ini adalah apa di sini? Orang kasim sida. Apa penjelasannya nih? Orang yang dikebiri. Orang yang dikebiri. Atau Bang Kasim bilang tadi kan alasannya Bang Roni bilang Baal, Anggur Asam kamu nggak baca tadi yang di dalam rahim ibunya. Nah, kalau ada yang memang karena lahir dari rahim ibunya, berarti kan ada kegagalan ini, kegagalan organ tubuh, yaitu bicara kebiri ya. Berbicara kegagalan atau cacat, berarti masuk kategorinya seorang pria yang impoten. Ini dari Bible. Jadi dua kategori ada, makanya Yesus menjelaskan kalau yang mengatakan yang dari rahim berarti bukan dikebiri dong. Kalau dikebiri itu dilakukan oleh orang lain atau dia mengkebirikan dirinya sendiri kan begitu. Tetapi kalau yang dari lahir itu masuk kategori masuknya pria yang impoten. Ya terserah Anda mengatakan Yesus impoten nggak masalah. Yesus juga dikebiri ya tidak masalah. Nah kemudian itu kan penilaian Anda sendiri lah, Anda simpulkan sendiri. Nah, kemudian dari Matius 19:12 ini ada penjelasan di bawahnya seperti ini, Bang. Nah, kalau kita baca ya strong kodenya apa tuh kebiri apa segala macam. Nah, di sini ada penjelasan di sini dibacakan. Nah, kemudian ada dikasih kode 12 ini penjelasan. Nah, kalau kita klik ya 12 ini kita klik muncullah di sini. Iya memang dikebirikan aslinya, bukan dikembiri ini. Cuman nggak tahu nih bahasa mana nih dirubah-rubah. Dikebirikan yang dijadikan demikian, mengebirikan yang membuat dirinya demikian. Terjemahan baru ya. Kebiri semua. Kebiri ini karena ayatnya bila bicara kebiri. Dan kebiri ini apa? Tadi dijelaskan kebiri inilah orang yang dikebiri, bukan kembiri di sini ya. Penjelasannya loh. Tulisan dengan, nah ini kasim. Nah kita lanjut ya, kita kasim. Apa itu kasim? Ini oke secara Bible itu demikian, itu kasim yang tidak kawin. Nah Yesus kan kasim, tidak kawin. Nanti akan merujuk kepada siapa Yesus ini. Ternyata Yesus kasim atau bukan? Nanti kita pakai data lagi ya. Nah kasim secara umum begini. Ini pengebirian karena alasan agama nih. Kaum Gali dan pengikut Dewi Sibel menanamkan ritual pengebirian di sendiri atau sangunaria. Bahkan pada masa Kristen, praktek ini tetap berlanjut. Ini merujuk kepada apa tadi? Injil Matius 19:12. Jadi ini poinnya adalah berbicara kebiri gitu loh. Jadi bukan bicara apa-apa. Jadi Yesus tetap kebiri ini adalah karena dari lahir, kebiri yang dikebirikan orang lain dan mengebirikan dirinya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan. Nah, apakah ada yang mendukung bahwa Yesus dikebiri di sini? Kita lihat. Kasim, ini kasih penjelasan. Dalam Injil Matius 19:12, Yesus dilaporkan merujuk pada perilaku kasim.
Ini Yesus dilaporkan merujuk pada perilaku lazim. Nah, ini komentatornya ya. Beberapa orang teolog dan komentator Alkitab telah menafsirkan bagian ini sebagai indikasi dukungan Yesus terhadap selibat. Tadi dibahas selibat ya. Kemudian penulis Kristen awal ya, orang-orang Kristen awal, tadi pendeta awal ya, Origen dianggap melakukan penafsiran kata-kata Yesus secara harfiah. Diduga telah Yesus di sini maksudnya Yesus ya, telah mengebirikan dirinya sendiri sebagai tindakan penghambaan kepada Tuhan maksudnya. Nah, kemudian Bapak Gereja awal Tertullian menulis bahwa Yesus sendiri hidup sebagai sida-sida. Apa tuh sida-sida? Nanti kita tahu bahwa sida-sida ini di dalam penjelasannya sida-sida itu sama dengan yaitu Kasim. Apa tuh sida-sida? Nanti kita lihat sida-sida. Nah, sida-sida ini apa? Dalam Alkitab ada juga ya. Islam tidak boleh menjelaskan. Sida-sida adalah laki-laki yang dikebiri, sama aja. Sida-sida, Kasim, yang dikebiri sama aja. Kemudian di penjelasannya sini, Yesus berkata bahwa beberapa orang dapat menjadi sida-sida. Oh, Yesus mengizinkan nih. Nih, Yesus berkata bahwa beberapa orang dapat menjadi sida-sida demi apa? Kerajaan Allah. Data ya. Jadi kalau merujuk siapa Yesus ini, itu Yesus ini adalah orang yang pelaku sida-sida atau kebiri. Karena di sini bahwa Bapak Gereja awal Tertullian menulis bahwa Yesus sendiri hidup sebagai sida-sida atau sebagai Kasim atau yang dikebiri. Nah, ada saran dari Tertullian ini mengatakan juga mendorong orang untuk mengadopsi praktek ini menjadi Kasim. Nah, orang Kristen seharusnya mengikut Yesus harus memotong penis dan buah jakarnya. Itu bagus itu. Nah, karena di sini Bapak Gereja awal itu menyarankan untuk mengadopsi praktek Yesus, yaitu memotong buah jakar dengan penisnya. Demikian, silahkan. Turun, Anggur izin komentar dikit. Saya membaca. Silakan Pak Angon. Ya. Saya membaca ada kecenderungan kemungkinan orang-orang Kristen itu dikebiri semuanya. Mereka nggak suka ada pernikahan di dalam Islam. Mereka ngecengin kita gitu kan. Kami kita itu orang-orang yang terlalu bersemangat dan selangkangan. Ada kemungkinan, besar kemungkinan mereka adalah orang-orang yang sedang dikebiri sekarang. Ya, jadi mereka hari ini tidak memiliki nafsu. Memang kami umat Islam punya nafsu kan gitu. Ada kecenderungan kalau apa penjelasan dari Pak Baal tadi, mereka begitu benci kepada Islam, benci kepada sistem pernikahan dalam Islam. Apakah teman-teman sepakat? Ternyata bisa jadi tuduhan saya ini bahwa orang-orang Kristen adalah orang-orang yang mengebiri dirinya. Karena mereka tidak lagi ada perasaan keinginan untuk kemudian berumah tangga atau nikah. Itu satu kasus. Silakan kalian orang-orang Kristen mungkin evaluasi diri. Ya, bisa jadi kalian berbuat begitu karena emang kalian tidak punya lagi nafsu. Tetapi kalau ternyata itu sesuatu yang tidak demikian adanya, maka kemunafikan ada pada diri kalian. Catat baik-baik. Orang-orang munafik kalian seakan-akan kalian orang-orang hebat. Menuduh kepada orang lain mereka punya hawa nafsu istri 4, ya. Seakan-akan itu salah, padahal mereka melakukan kewajiban dari Tuhannya, mengurus anak-anak mereka, mengurus istri-istri mereka, bertanggung jawab dunia akhirat mereka. Kalian seakan itu salah. Berarti kemunafikan. Sementara cerita dari orang-orang mu'alaf yang kemudian menceritakan bagaimana tabiat orang-orang pendetanya itu pun gimana itu pertanggungjawabkan. Karena kami banyak mendengar, telinga pernah mendengar bahwa pendeta itu yang main-main jalan-jalan ke diskotik, ke mall-mall. Ke mall enggak ya? Ke tempat-tempat pelacuran. Mau ngapain ke sana dia? Jadi kemunafikan itu jelas ada pada kalian. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak Baal yang saya lihat itu, ketika mereka mengatakan Tuhan mati, Tuhan lapar, Tuhan harus, biasa kemanusiaannya itu Angon. Saya suka tuh. Itu kemanusiaannya. Tetapi ketika masalah ini dibahas, dikupas bahwa dia punya kemaluan, itu seakan-akan tidak ada kemanusiaan dalam diri Yesus. Coba pikirkan baik-baik. Ketika kita mengemukakan suatu argumen, narasi apapun itu, pertanggungjawabkan dari A sampai Z-nya. Jangan mencari yang enak-enak saja. Kita ngecengin, wah kok Yesus mati, iya itu kematiannya. Yesus lapar, itu kematiannya. Kok Yesus nggak tahu apa, itu kematiannya. Apa? Itu kenabian apa? Ketuhanannya.
kemanusiaannya, Mas. Kemanusiaannya. Ya, itu kemanusiaannya. Kok dia begini, itu kemanusiaan, dia lapar kemanusiaan. Ketika bicara kelaminnya, kemudian ada dari Muslim membawa suatu data bahwa dia nikah, itu pun bersumber kepada kitab suci kalian juga. Seakan-akan itu mereka membantah. Anjing Sinandar itu ngomong bahwa Yesus kawin. Weh, gimana bisa kalian hari kok berstandar janda dalam melihat sesuatu? Jujur melihat sesuatu itu. Konsisten dengan pernyataan awal, pernyataan kalian sekarang tuh konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Apakah kemaluan bukan kemanusiaan? Saya punya kemaluan, artinya ya saya manusia. Ketika saya lapar haus, itu kemanusiaan saya. Maka ketika saya punya kemaluan, kemudian saya birahi atas itu kemanusiaannya. Ya gibah. Gibah mas. Demikian, saudaraku. Lanjut. Saya nggak mau tarik-tarik pada kamu. Ya, siap. Lanjut Kang Dalbo. Silakan Pak Roni. Siap, Abang. Baik, Saya mau brother. kalian Aina ya, saya minta pamit. Kita telah mendapat petunjuk warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. di dalam Waalaikumsalam. Mana Pak Ango? 19:12 ini Kerjakan. ada 3 tadi ya. Ada 3 pemahaman. Jadi di sini kalau saya lihat di bagian ayat 12 yang telah dipaparkan oleh brother tadi, di sini ada pula orang kembiri yang sudah mengembirikan dirinya sendiri sebab karena kerajaan sorga. Itu Yesus, bukan ada orang mengembirikan dia sendiri ya, karena kerajaan sorga. Itu yang menjadi pemahaman kita di pembahasan ini, brother. Bukan orang menggembirikan dia, tapi dia sendiri karena kerajaan sorga. Jelas ya? Baik. Jadi kalau karena kerajaan surga sudah dekat maka dia mengkebirikan diri, orang-orang Kristen sekarang harus lebih banyak mengkebirikan diri. Karena kerajaan surga dari zaman Yesus sudah tambah dekat sekarang ini. Udah 2000 tahun lebih dekat dari zaman Yesus, ya kan? Kalau Yesus mengkebirikan diri karena kerajaan surga sudah dekat, maka orang Kristen lain harus ikut itu. Ya, udah sunat nggak diikut, ya udah kebiri aja. Udah nggak makan Yesus makan babi, nggak makan babi, kalian makan babi. Coba ketika Yesus kebiri, kalian kebiri aja, ya. Nah, sekarang kalian jangan ada lagi yang nikah, coba selibat semua ikut Yesus. Silakan Bang Baal. Assalamualaikum. Apa Datuk? Ini kita Datuk jauh dari sungai. Silakan, Bang Baal. Saya dengarkan dia artinya Yesus ini mengebiri diri sendiri. Itu saya dengarkan poinnya ya. Jadi Yesus ini tidak dikebiri, melainkan mengkebiri dirinya sendiri. Gimana ini Bang Baal? Pak Kristen, ada bantahan? Silakan Bang. Jangan jangan begitu. Di sini berdata Pak. Bukti Allah mana? Apa ini? Ini yang dibahas perkara kebiri. Ya kan 2 arah dong, 1 arah lah. Gibah. 2 arah ini. 2 arah berarti bukti Allah mana? Kelarin dulu soal kebiri nih. Baru yang lain. Ini kalau naik di sini saya sarankan ya, teman-teman Kristennya saya sarankan. Begini, kalau naik di Komal di sini, di Komal Islam, cacimpitannya ditahan dulu lah. Ya, jangan cacimpitannya dibawa-bawa naik. Kita berdiskusi, dikelarkan satu, baru pindah ke tema yang lain. Ini belum kelar-kelar. Jadi beliau ini sudah menjawab, Mr. Roni sudah menyampaikan bahwa Yesus mengkebiri dirinya sendiri. Begitu saya mengambil satu kesimpulan sesuai dengan penjabaran beliau. Tetapi di sini perlu kita tahu kebirian mana dulu, jangan sampai ada yang dikatakan kebiri rohani. Kan begitu? Bukan kebiri kedagingan, kebiri rohani. Nah silakan, ada yang mau membantah masuk? Halo? Ada yang mau dikebiri rohani? Pada pintar semua ini, kagak mau mereka ini dikebiri secara rohani.
Banbal? Kebiri rohani mau? Banbal? Nah, ini sudah. Lari malah. Nah, begini, bukan. Pindah tema Silakan, saja, silakan. sudah jelas ya. Kita kembali ke tema ini. Siapa Tuhan Maria? Ya, sudah jelas tadi. Ya, baik. Jadi yang kebiri habis selesai atau belum ini? Sudah selesai. Sudah. Dia sudah mengakui Bang Bal bahwa Yesus mengebiri dirinya sendiri. Iya, betul. Sebenarnya itu pernyataan Yesus sendiri loh, dari mulut Yesus sendiri loh. Oke, gini sedikit lagi ya sebelum ke tema Paulus Tuhan atau Yesus Tuhan. Gini sedikit lagi ya. Di dalam Kristen ya, untuk menjadi orang kudus itu harus mengebirikan dirinya. Ingat ya, karena makna pengebirian itu tadi menghindari seperti yang disampaikan oleh dokter ya, Pak Dokter dari Roh Kudus ini seorang dokter ya. Salah satunya menghindari dari tentang keinginan seksualitas diantaranya gitu. Nah Yesus ini kan orang yang dikelilingi oleh wanita-wanita banyak nih, yang dilayani oleh wanita-wanita banyak. Nah Yesus ini menghindari hal itu ya, sehingga para gereja awal ya mengatakan Yesus ini dipotong penisnya itu, yaitu untuk menghindari itu. Masalahnya gini, di dalam Kristen untuk menjadi orang kudus, menjadi orang baik yang tidak menghujat, menghasut dan lain-lain ini harus dikebiri. Agar apa? Kudus. Nah, kita pakai data sedikit ya. Jadi belum sebentar ya, saya buka dulu ya. Jadi di sini makna pengebirian dalam agama, dalam konteks agama ini, yaitu pengebirian sebagai cara untuk menolak dosa-dosa fisik. Nah, ini sini ya, fisik artinya badan lah ya. Nanti baru tingkatnya ke rohani gitu kan begitu. Nah, bagaimana orang-orang Kristen supaya tetap kudus gitu ya? Maka salah satunya adalah kebiri. Karena Yesus mengatakan bahwa di sini di 1 Yohanes 3:9, setiap orang yang lahir dari Allah, dari Tuhan, tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi ini adalah sperma, bahwa tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi setiap manusia ini membawa sperma. Nah, sperma ini kan secara medis, secara sains dan kedokteran itu harus disalurkan lah ya, sperma ini. Makanya untuk mencapai kekudusan itu, Yesus di Yohanes 17 ayat 19, dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Jadi caranya untuk menghindari tadi dari zina, dari apa, Yesus harus menguduskan diri, yaitu dipotong penisnya. Kenapa? Yaitu tadi itu untuk menghindari itu. Karena sesuai tujuan dari pengebirian adalah sebagai cara untuk menolak dosa-dosa fisik. Nah, seperti itu. Dan memang untuk menghindari supaya menjaga kekudusan atau menghujat, menghasut atau membicara yang tidak benar, di sini Paulus mengatakan di sini di Galatia 5:15, baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan dirinya sendiri. Aduh, ini terlalu di bawah itu, bawah sini teksnya. Jadi di sini, baiklah mereka yang menghasut kamu ini itu mengebirikan saja dirinya. Nah, jelas balas salah satu upaya untuk tidak berbuat jahat. Maksudnya buat jahat artinya ini salah satu yang sederhana ya. Maksudnya ada buat jahat atau apapun lah istilahnya. Ini sebaiknya mengebirikan dirinya. Itu aja mungkin dari saya. Jadi memang Yesus itu secara fisik itu tidak punya alat kelamin dan jakarnya karena dikebirikan. Menurut Yesus sendiri mengakui bahwa yang tidak kawin itu dikebiri orang lain atau mengebirikan dirinya. Oke, gitu aja. Terima kasih. Silakan dilanjut dengan tema yang lain. Silakan dokter. Pada tuh ini pingsan atau gimana ini pada tuh? Ya, jadi kita aku dengar aja, aku dengar Bapak Al ini. Sudah kelar, artinya poinnya sudah dapat. Artinya Yesus mengebiri diri sendiri. Iya, betul. Kudus. Kudus dia, sekarang kita kembali ke temanya. Siapakah Tuhannya Maria? Siap? Silakan Pak Mr. Roni. Siapakah Tuhannya Maria? Silakan Pak.
Ya, baik brother. Kembali ke tema pokok ya, bahwa Maryam ya dipenuhi oleh Roh Kudus ya, karena dia menyembah Bapa, brother. Yaitu Bapa itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Begitu, brother. Kalau kita lihat di dalam Matius 1 ayat 18. Nah, di mana Maryam dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, Roh Yesus terbitnya dari Roh Kudus, brother. Sampai itu Maria mengakui bahwa Bapa itu Tuhan di dalam Yesus Kristus. Baik, brother. Itu aja, Pak. Silakan Ban Baal atau yang lain mau tanggapi? Dikit boleh saya, pesan punya saya boleh ya dikit Mas. Silakan. Ini nih Pak, pendeta mula-mula ini juga itu. Iya, saya pendeta mula-mula ini. Saya bawa data ya. Berarti kalau begitu, kalau Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, maka menurut pendapat pendapat para pendeta-pendeta ya. Ini saya bawa data. Ternyata kalau Tuhan itu adalah Yesus sendiri, menurut para pendeta, yang menghamili Yesus itu adalah menghamili Maria adalah Yesus sendiri. Nah, ini sesuai dengan ini ya, saya baca ya, ini ya. Ketika Allah yang adalah Yesus menghamili Maria. Ini Matius 1:18 ya. Betul yang sampaikan Abang Roni ya. Yang Allah sendiri adalah Yesus adalah menghamili Maria. Jadi perilaku Yesus ini memang betul ini. Karena Yesus adalah Roh Kudus adalah Allah, Allah adalah Yesus. Maka ketika Allah menghamili, ketika Yesus adalah menghamili Maria. Itu aja, lanjut sama Baal. Parah ini. Tetap layar teman-teman, parah ini, parah. Silakan Bang Baal, ada tambahan? Dilanjut aja Bang Roni. Nanti kalau saya nih nyela aja nanti kalau minta izin. Silakan Bang Datu dengan Bang Roni dulu. Silakan. Lanjut dulu Bang Baal, saya lagi makan mie. Baik, brother. Kamu tunjukin ayat di mana itu yang kamu baca. Matius 1:18 komentari Bang. Menurut para pakar-pakar daripada Bible, dari Bible, bahwa Yesus itu dihamili oleh Maria itu dihamili oleh Yesus sendiri. Karena Yesus itu adalah Roh Kudus, Bapa dan Anak. Gitu Bang. Sudut pandangnya para pakar. Ya baik, kamu memiliki apa ya? Menurut kamu gimana itu? Di Matius 1:8 komentari Bang. Iya. Ini punya orang Kristen Bang, bukan punya orang Islam. Ini bukan punya orang Islam ya, ini punya orang Kristen ya. Nih, ini pendapat mereka bahwa Yesus itu dihamili oleh ini Bang ya, oleh Maria itu dihamili oleh Yesus. Karena Allah ini adalah Yesus sendiri Bang. Iya. Ini Matius 1:18 loh Bang, yang Bang bawain tadi. Iya. Ya, ini Matius 1:18 yang Bang bawain tadi, bahwa ternyata asal usul adalah ketika Allah yang adalah Yesus itu menghamili Maria Bang, gitu Bang. Ya karena dia kan Roh Kudus ya. Iya. Iya, baik. Berarti iya ikut andil serta Yesus dalam proses pengambilan Maria Bang, betul ya? Iya. Iya, betul. Oke, lanjut. Jadi maksudnya itu anak menghamili ibunya gitu maksudnya ya Bang ya? Iya, betul. Ini anak menghamili ibunya. Ini. Iya, betul. Anak menghamili ibunya. Bukan secara fisik ya, brother ya. Ini bukan secara fisik, tapi di sini pekerjaan roh ya. Nah, ini perkara roh ini. Bukan kita lihat keadaan sekarang, bukan anak sendiri mengamili ibunya secara fisik ya, tapi ini berbicara roh, beda ya, supaya kita tidak terjebak dalam kesesatan ini. Ya, berarti rohnya Yesus menghamili ibunya, betul?
Iya, betul. Betul. Ya. Jadi Bunda Maria dihamili roh gitu. Iya, kita cuma sampai tanya ya. Di bawah ya, lihat ya, yang di bawah. Di bawah, bahwa rohnya Yesus itu menghamili Maria, maka lahirlah Yesus. Gitu ya. Lihat. Ya, tap layarnya teman-teman ini. Ini Bang Mal, saya lagi makan mie Bang Mal. Komal sudah panas Oke, ini. oke. Di tap layarnya. Lanjut. Bang, ditanggapi Bang. Dilanjut Bang narasinya Bang. Nih. Silakan Pak Roni. Iya, baik brother ya. Ini perkara Roh Kudus. Jadi di dalam Injil Matius 1 sampai dengan 25 ya. Nah, di situ kita bisa tahu ini pekerjaan roh ya, bukan berbicara fisik antara tubuh ya, antara anak dan ibu. Tapi di sini berbicara roh, perkara roh di sini. Jadi ketika roh Kudus masuk dalam rahim Maria, maka terbitlah Yesus yang disebut Kristus, yaitu Tuhan. Ya, beda dengan kita manusia jasmani ini berbicara daging ya, fisik. Maka itu beda kita dengan Yesus Kristus. Karena itu di dalam ayat 23 saya baca di sini, Matius 1:23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan beranakan seorang anak laki-laki dan disebut orang namanya Immanuel, yang diterjemahkan artinya Allah beserta kita. Ya, Yesaya 7:14 dan Yesaya 95 dan 6, Yesaya 11, 1 dan 2. Jelas ini nubuatan dari kitab para nabi. Ya, bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah Oke. sendiri. Baik. Di kitab para nabi itu disuruh kasih nama siapa tadi Bang? Berilah dia nama siapa? Immanuel. Iya. Nah, kemudian muncul 1500 tahun kemudian muncul kok diberi nama Yesus, malaikatnya lupa kah malaikat itu? Bahwa dulu disuruh kasih nama Immanuel. Oh, jadi Yesus. Itu bukannya artinya begitu. Di sini Sabar dulu, Bang. menurut kata orang Immanuel, tapi Oke, baik. malaikat ini memberi dia nama Yesus. Oke, baik. Itu brother. Berarti nggak ada hubungannya ya antara perkataan malaikat dengan kata orang. Oke, kita lanjut Bang. Di dalam diri Yesus ini ada berapa roh Bang? Ya, Roh Kudus. Iya, cuma satu Berbicara. Roh Kudus. Iya. Cuma satu aja Roh Kudus. Iya. Roh Kudus ini siapa Bang? Bapak itu sendiri atau roh Bapak? Ya, karena kan yang menjadi kesaksian di sorga kan Bapa, Kelam, dan Roh Kudus. Oke, Roh Ya, Kudus ini ya. roh Bapak. Ya, Roh Kristus. Ya, roh Bapak atau roh Bapak yang ada dalam diri Yesus atau Iya, Roh Bapa yang ada di dalam Yesus. Oke, baik. Oke, baik ya. Jadi di dalam diri Yesus Anda mengatakan bahwa Yesus ini hanya satu roh, yaitu Roh Kudus itu, yaitu roh Bapa itu sendiri, betul ya? Oke. Kita tes. Coba Abang baca Matius 27:46. Ini Bunda Maria ini menyembah siapa ini? Kita pakai data ya. Matius Baca berapa, brother? 27:46. 27:46 ya. Di depan itu ada kapal. Apa? Baik. Maka sekira-kira pukul 3, 27:46 ya. Iya, silakan. Iya. Maka sekira-kira pukul 3 itu berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, katanya, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, ya Tuhanku, apakah sebab engkau meninggalkan aku? Apa Siapa Eli ini? di sini? Siapa Eli ini? Ya Tuhan di sini. Tuhan ini roh bukan?
Ya di sini tidak ada roh, di sini tertulis ini. Yohanes 4 ayat 24. Ayat Yohanes 4. Oh, di sini bicara Tuhan bukan roh. Oke. Allah di sini roh atau bukan? Tunggu dulu, ini kamu bawa narasi ini Tuhan ini, di mana roh? Iya, Tuhan Allah ini adalah roh bukan? Tentu kalau Anda bingung kan, Anda mulai bingung. Kamu putar-putar itu, kamu nggak jelas itu. Oke, baik, ya. baik. Oke, saya jelaskan ya. Oke, baik, saya jelaskan ya. Ya, di sini Anda mengatakan bahwa Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24 di kitab kalian mengatakan Allah ini adalah roh, ya kan? Nah, Anda mengatakan roh Allah ini ada dalam diri Yesus, ya. Berarti tidak ada roh lain. Nah, ketika Yesus mengatakan kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Nah, Allahku, sabar dulu, ini bukan sabar Allah dulu. Tuhan. Ya. Oke. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, di sini adalah roh. Nah, kenapa ketika roh ini meninggalkan Yesus, Yesus masih bisa ngomong? Ada berapa roh dalam diri Yesus? Silahkan. Tidak ada roh di situ. Itu berbicara Tuhan, ya. Kamu sesat itu. Tidak ada roh di sini. Allah itu apa? Coba baca Yohanes 4 ayat 24. Tunggu dulu. Kamu kan bawa narasi ini. Iya. Di sini tidak ada roh. Saya kan tanya, Allah ini roh bukan? Aduh, sudah cari dalil lain kamu. Ini tidak ada roh di sini. Tuhan cuma. Aduh, Allahku, Tuhanku, Tuhan ini roh atau bukan? Tuhan itu roh atau bukan? Iya, Tuhan itu roh bukan? Aduh, nih manusia ini karbit. Artinya di sini Tuhan tidak ada roh di sini. Iya, baik. Tuhan itu roh bukan? Cari lain dulu, cari data lain kamu. Kok tantrum putar-putar. Tantrum sekali. Yang saya tanya, ini Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini Tuhan ini roh bukan? Bicara Tuhan itu dia memanggil Tuhan, ya, bukan roh. Iya, oke. Kita ganti Tuhan ya. Menyesatkan umat. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan di sini roh atau bukan? Tidak, ini dipanggil Tuhan ini, bukan roh ini. Saya tanya. Kamu Saya berdoa tanya. dalam kondisi, tunggu dulu, dalam kondisi gawat darurat, dia memanggil Tuhan, ya, bukan roh. Kamu ini. Oke, baik. Di sini kita ganti coba ya. Di sini dijelaskan ya. Kalau Anda membaca Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Tuhan itu roh. Nah, Anda bilang di sini tuh Allah, jangan Allah tapi Tuhan. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, Yesus ini Yesus berkata, rohku, rohku, mengapa meninggalkan aku? Hah? Tidak berbicara roh itu, ya. Iya. Gimana kamu? Yesus masih hidup. Dengar dulu ya. Yesus masih hidup, tapi dia berteriak, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau baca Yohanes 4 ayat 24, Tuhan itu adalah roh. Anda bilang roh Tuhan ada pada diri Yesus. Hanya satu. Tetapi Yesus dengan ayat ini kamu bilang roh. Sabar dulu. Yesus belum mati, rohnya sudah keluar. Yesus belum mati, rohnya sudah keluar. Nah, kita pakai data ya. Orang-orang begini karbit. Di sini ya dikatakan Yesus ini adalah Allah sendiri, dia bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan, atau dibilang Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, gimana bisa ceritanya Yesus adalah Tuhan? Hah? Nah, jadi begini, Tuhan, 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 mengapa engkau meninggalkan Tuhan? Ini masuk akal nggak kira-kira? Yesus adalah Tuhan. Dia menunjukkan ketika gawat darurat, ya. Ada darurat. Harus panggil Tuhan. Akan tahu itu. Berseru panggil nama Tuhan maka Anda dapat pertolongan, ya. Oke. Begitu. Yesus, oke, baik, baik, Kak. Saya tidak membantah ya. Yesus adalah Tuhan. Di sini adalah Tuhan. Tuhan, Tuhanku, Tuhan, Tuhanku. Mengapa Tuhan meninggalkan Tuhan? Apa ini kalimat ini?
Maka itu ya, kamu belajar padaku supaya kamu sadar. Bingung kan? Yesus katanya Tuhan, tapi dia berseru, Tuhanku, Tuhanku. Ini kan Dia punya. menunjukkan, dengar dulu. Iya, silakan. Menunjukkan kepada orang-orang di sekitar situ, seperti ini kita dalam kondisi gawat darurat, ya. Kita harus memanggil nama Tuhan. Oke, baik. Ya Tuhan hadir, begitu. Intinya Oke, baik. Itu. Ini. Kalau kita ganti ini ya. Tadi katanya Tuhan, Tuhanku, ya. Tuhan. Yang kasih kuning ini yang saya kasih kuning ini adalah Yesus ya. Kamu gawat. Kamu Tuhan. Mengapa meninggalkan Tuhan? Bahasa apa ini? Ini kita gak yang kuning ini. Yang Tuhan ini kita kata ganti dari ku ini ya. Tuhan ini kita ganti dari tu ya. Allah katanya Tuhan. Tuhan, mengapa Tuhan meninggalkan Tuhan? Anjir. Ini bahasa apa coba? Dalam kondisi gawat, Anda gawat darurat, Nggak masalah. Sama Tuhan ya. Coba ya. Supaya Anda dapat pertolongan. Begitu. Oke. Dalam ini ya, sabar dulu. Jangan panik. Jangan panik ya. Di sini Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahnya saya ganti Tuhan ya. Ganti Tuhan ya. Allahnya ganti Tuhan ya. Yesus Tuhan. Tuhan, mengapa Tuhan meninggalkan Tuhan? Pertolongan, supaya kamu sadar ya. Sari intinya apa ya itu. Nih, kita ganti ya. Coba kita ganti. Yesusku, mengapa Yesus meninggalkan Yesus? Dia mengajarkan orang. Kok mengajarkan? Mau mati kok mengajarkan orang, ini disalib ini. Ya, itu Yesus Kristus Tuhan itu. Oke. Seperti itu dalam gawat darurat. Ya. Ini Allah katanya Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Nah kita ganti Allah jadi Tuhan, Yesus jadi Tuhan. Nah Tuhan, mengapa Tuhan meninggalkan Tuhan? Kamu sulit, brother. Aduh. Bertobat kamu. Astagfirullahaladzim. Ya. Jangan begitu. Sekarang saya mau tanya, apa kamu dapat hikmat dalam ayat ini? Apa yang kamu dapat? Ya nggak ada dapat. Nggak ada hikmat. Cuma kamu baca ayat ini, kamu tidak mengerti. Ya oke, kamu jelaskan di sini kenapa ya mengatakan Tuhan, mengapa Tuhan meninggalkan Tuhan? Apa maksudnya? Silakan. Dia memberi, dengar dulu. Kondisi gawat darurat itu kan lagi gawat itu. Oh. Ya. Jadi Yesus dia mengajarkan. Yesus maksudnya sudah stres di sini. Kalimat ini stres. Itu kan maut, kan menghampiri kematian, maka dia memanggil nama Tuhan supaya orang-orang di sekelilingi di situ tahu, oh gawat begini kita harus memanggil nama Tuhan. Tapi kan Yesus juga Tuhan. Tapi Yesus juga Tuhan kan? Dia kan Al-Muhid dia. Iya, Yesus Tuhan kan? Yesus Tuhan kan? Jadi dia memberi pengajaran pada waktu itu. Kamu tidak tahu, brother. Oke. Saya ulang ya. Tadi mengatakan Allah ini adalah Tuhan. Yesus juga di sini Tuhan, punya Tuhan. Jadi di sini saya ganti. Allah ganti Tuhan, kunya Yesus ganti Tuhan. Tuhan, mengapa Tuhan meninggalkan Tuhan? Apa coba ini? Susah. Kalau orang sudah ditutup ya, karena tidak mengerti, seperti kamu ini sulit mau dimengerti ayat itu. Baca baik-baik kamu. Coba kenapa Yesus meninggalkan? Hikmat. Itu dalam. Jadi itu aja teman-teman ya, edukasi buat teman-teman. Di bawah lo itu apa sampai sampai banyak yang tapping. Tuhan atau Tuhan katanya. Nah, itu terserah mereka. Tapi kita cari hikmat ayat itu. Kondisi Anda gawat darurat, Anda harus berseru manggil nama Tuhan, maka kamu dapat pertolongan. Kamu praktek itu, ya.
Kamu Oke. praktik dalam hidupmu. Kamu berseru panggil nama Tuhan. Maka Oke. di situ Tuhan ada, ya. Jelas. Yang Bapak ini siapa? Atau yang Tuhannya Yesus? Bapaknya Yesus siapa? Tuhan di situ dia berseru, Eli Eli lama sabachthani. Artinya Tuhan. Tuhan berseru apa? Itu. Tuhan berseru apa tadi? Tunggu datang. Tuhan berseru Tuhan. Tuhan berseru Tuhan. Di situ katanya Tuhan berseru. Tuhan berseru kepada Tuhan. Betul berarti kata saya. Ya Bang ya. Nah sebenarnya gini abang nih nggak paham Bible gitu ya. Jadi yang sebenarnya Yesus ini bukan Tuhan gitu loh Bang. Nah jadi Tuhannya Bunda Maria itu bukan Tuhan, tapi Bapaknya Yesus gitu. Kalau Anda berbicara betul ya Bang ya. Diskusinya santai aja Bang ya. Lanjut Bang, silakan Bang. Halo, Bang Roni, silakan lanjut Bang. Loh, ini host gimana nih host? Dia bingung dia, Tuhan berseru kepada Tuhan, dia jadi bingung dia. Host, habis host. Tuhan berseru kepada Tuhan, Tuhan berdoa kepada Tuhan. Yang anehnya kan gini Bang, katanya Roh Kudus ini hanya satu dalam diri Yesus adalah hanya Roh Kudus, ada Roh Allah. Nah ceritanya kan Roh Allah ini udah keluar nih, tapi dia masih bisa ngomong. Masih bisa ngomong lagi. Aduh, gimana dia bilang? Katanya sudah keluar. Terus dia bilang, Yesus bilang, Tuhan, kenapa engkau meninggalkan Tuhan kan gitu? Tuhannya itu kan Roh itu kan? Betul. Kenapa dia masih ngomong lagi dia? Mayat bisa ngomong. Oh, dia termenung. Bang Datuk Termenung. Mikir Bang Roni. Kalau Tuhan nggak mungkin minta tolong. Betul. Masa mayat yang rohnya daging yang ditinggalkan roh itu kan pasti jadi mayat gitu. Masa mayat bisa ngomong? Itu terjebak dia. Masya Allah. Dia nggak paham itu roh tuh nggak paham sebenarnya. Ya Allah, lanjut Bang Datuk. Kalau dalam keadaan darurat, saya tekan bel. Artinya apa? Artinya biar didengar orang. Kalau saya dalam keadaan darurat, biar didengar orang. Oh. Allah, ya Allah. Silakan yang lain, silakan. Bang Kuantaro.